Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahrul Nasrullah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu akan menjelaskan mengenai apa itu traktat dan jenis-jenis traktat. Traktat atau treaty adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang pada umumnya bersifat multilateral. Meskipun demikian, traktat atau kebiasaan negara-negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah ini untuk perjanjian bilateral. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, atau bisa disebut traktat juga adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Perjanjian antara negara seringkali juga dinamakan konvensi, agreement, dan lain-lain. Yang penamaan itu diberikan berhubung dengan isinya. Terus adapun dari jenis-jenis traktat itu ada 3. Yang pertama itu ada traktat bilateral atau traktat yang diantaranya terjadi antara dua negara atau dua negara saja. Traktat bilateral atau yang disebut dengan sebagai treaty contract terjadi apabila dibuat antara dua negara atau hanya beberapa negara yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus yang secara eksklusif menyangkut negara-negara ini. Salah satu dari traktat bilateral negara Indonesia adalah dengan mengadakan perjanjian ekstradisi. Indonesia telah lama menjalin perjanjian ekstradisi ini dengan beberapa negara, di antaranya lain yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Korea, Hong Kong, dan lain-lain. Dalam perjanjian ekstradisi ini telah dibahas beberapa masalah yang krusial, di antaranya yaitu yang berkaitannya yaitu contohnya Indonesia melakukan traktat atau perjanjian bilateral dengan Cina. Perjanjian pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia yang berisi perjanjian dui kewarganegaraan yang isinya yaitu perjanjian ini yaitu antara Republik Indonesia dan Cina, yaitu Indonesia yang memaksa orang Tionghoa di Indonesia yang berkewarganegaraan ganda di kedua negara untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Jadi misalnya ada orang Cina di Indonesia, nah itu tuh harus memilih salah satu di antaranya, yaitu atau milih jadi warga Indonesia atau warga Cina gitu. Yang selanjutnya yaitu traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Traktat multilateral adalah perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari dua negara. Perjanjian ini sering kali dihasilkan dari konferensi internasional atau pertemuan negara-negara di bawah naungan organisasi internasional. Contohnya dari perjanjian traktat multilateral ini adalah yaitu perjanjian tentang kerjasama di bidang budaya dan ekonomi antara beberapa negara di Asia Tenggara, atau perjanjian pertahanan yang diikuti oleh beberapa negara di Eropa. Contoh perjanjian multilateral yang diikuti Indonesia yaitu perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara Malaysia. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 bertujuan untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain untuk diadili atau dihukum. Jadi misalnya ini tuh perjanjian ekstradisi antara Malaysia itu untuk misalnya ada kejahatan orang Indonesia kabur ke Malaysia, nah itu bisa dilakukan penangkapan oleh negara Malaysia tersebut. Terus perjanjian ini meliputi berbagai jenis kejahatan yang dapat diekstradisi seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pencurian, dan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, korupsi, dan terorisme. Dan mungkin salah satunya yaitu narkoba, ya misalnya ada bandar dari Malaysia kabur ke Indonesia, nah itu bisa ada perjanjian ekstradisi, bisa ditangkap si bandar itu dan diserahkan ke
pihak berwenang Malaysia bisa diadili gitu. Yang selanjutnya itu traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya. Jadi kalau traktat kolektif ini misalnya ada traktat multilateral yang misalnya contohnya ASEAN atau apa, terus ada negara yang ingin ikut ke negara ASEAN itu bisa melalui traktat kolektif. Sedangkan traktat kolektif atau yang disebut sebagai law making dibuat antara lebih dari dua negara yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum. Traktat kolektif juga dikenal sebagai traktat terbuka. Traktat kolektif adalah perjanjian multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang awalnya tidak terlibat untuk kemudian ikut menjadi pihak yang menyepakatinya. Ini berbeda dengan traktat bilateral yang melibatkan hanya dua negara. Contoh dari traktat kolektif ini adalah Charter of the United Nations atau yang dikenal dengan Piagam PBB. Hal ini merupakan perjanjian banyak negara yang berisi tentang perdamaian dunia. Salah satu di antaranya Indonesia menjadi anggota yang ke-60. Piagam PBB merupakan perjanjian fundamental yang mendasari berdirinya PBB, menentukan tujuan, prinsip, dan struktur organisasi. Piagam PBB ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, dan meningkatkan kerjasama antar negara di berbagai bidang. Mungkin itu dari materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Materi yang kedua dari sumber hukum internasional itu ada kebiasaan internasional. Apa sih kebiasaan internasional? Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya tidak semua kebiasaan internasional bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Kemudian ada pengertian kebiasaan internasional menurut Dickson. Apa sih pengertian kebiasaan internasional menurut Dickson? Menurut Dickson, kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang berkembang dari praktik-praktik atau kebiasaan-kebiasaan sebuah negara. Artinya, hukum internasional tidak selalu dibuat dalam sebuah perjanjian. Bisa jadi muncul secara alamiah dari kebiasaan-kebiasaan sebuah negara yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali, kemudian dianggap wajib. Selanjutnya itu, suatu kebiasaan internasional baru bisa dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional harus memiliki dua unsur. Apa aja sih dua unsur itu? Unsur yang pertama ada unsur material. Dalam unsur material, suatu kebiasaan internasional baru dapat dianggap sebagai hukum internasional apabila terpenuhinya dua unsur. Apa saja sih dua unsur ini? Unsur yang pertama, adanya praktik yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Unsur yang kedua, adanya keyakinan bahwa praktik yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus tadi tuh merupakan suatu kewajiban hukum. Jika suatu kebiasaan hanya dilakukan secara berulang-ulang, namun tanpa adanya anggapan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum, maka kebiasaan itu tuh tidak melahirkan hukum internasional, melainkan hanya dianggap sebagai kesopanan internasional. Contohnya tuh kayak kebiasaan memberikan sambutan kehormatan dengan tembakan meriam saat menyambut tamu di berbagai negara. Kemudian ada unsur psikologis. Apa sih hukum psikologis? Unsur psikologis dalam kebiasaan internasional berarti negara-negara harus merasa bahwa kebiasaan yang mereka lakukan tuh karena memang adanya kewajiban hukum. Suatu kebiasaan baru dianggap sebagai hukum internasional apabila jika tidak ada negara yang secara jelas menolak atau keberatan dalam praktik tersebut. Nah, kalau ada sebuah negara yang keberatan, mereka tuh bisa mengajukan rasa keberatan mereka tuh dengan cara proses
protes diplomatik atau mengajukan keberatan ke pengadilan internasional. Nah, contoh praktik kebiasaan internasional sebagai hukum internasional itu ada 3. Yang pertama, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer. Yang kedua, tentang landasan kontinen. Dan yang ketiga, perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang. Selanjutnya, ada tentang landas kontinen. Dalam praktik ini, negara tuh mengklaim hak atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut yang bersebelahan dengan wilayah darat mereka, berkembang sebelum ada pengaturan tertulis. Kemudian, negara-negara menganggap bahwa hak atas landas kontinen tersebut tuh sudah melekat secara alamiah, bahkan tanpa deklarasi resmi. Kebiasaan ini tuh akhirnya dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS pada tahun 1982. Namun, pada dasarnya sudah lebih dulu diterima sebagai norma kebiasaan internasional. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, juga merupakan bagian penting dari kebiasaan internasional. Negara-negara tuh secara umum mempraktikkan perlindungan terhadap tawanan perang dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Meskipun kemudian diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949, prinsip perlakuan manusiawi ini telah lama diakui dalam praktik militer dan diakui sebagai kewajiban hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan martabat manusia. Perkenalkan, nama saya Gamal Fadilah selaku pemateri dan juga mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip hukum dalam konteks hukum internasional. Sebelumnya izin kepada teman-teman yang hadir dan juga Bapak dosen, Bapak Irfan selaku dosen pengampu mata kuliah hukum internasional. Langsung saja. Jadi teman-teman, dalam hukum internasional itu ada satu sumber hukum penting yang disebut dengan prinsip hukum umum. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, disebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum ini adalah salah satu dasar yang digunakan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa negara. Jadi salah satu tujuan dan fungsi dari prinsip-prinsip hukum umum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan prinsip hukum umum itu? Sederhananya, prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip dasar yang sudah diakui secara luas oleh berbagai sistem hukum nasional di seluruh Indonesia. Artinya, prinsip ini bukan hanya berlaku di satu negara, tapi diakui hampir di seluruh dunia sebagai bagian dari keadilan dan ketertiban hukum. Kemudian kalian mungkin bertanya, kenapa prinsip ini penting dan untuk apa prinsip ini ada? Jadi terkadang dalam hukum internasional tidak semua hal diatur secara rinci oleh perjanjian atau kebiasaan internasional. Jika hakim internasional menemukan situasi seperti itu, maka hakim internasional bisa menggunakan prinsip hukum ini untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi prinsip hukum umum ini ibarat sebagai penolong saat hukum internasional sedang kekurangan aturan yang spesifik. Lalu contohnya ada apa aja ya? Ada beberapa contoh prinsip hukum umum yang sering disebut seperti prinsip keadilan atau equity, prinsip etikat baik atau good faith, terus prinsip tanggung jawab negara, dan lalu yang keempat dan terakhir prinsip larangan penyalahgunaan hak atau abuse of right.
Misalnya dalam hubungan antar negara, setiap negara diharapkan bertindak dengan etikat baik. Kalau negara menandatangani perjanjian, maka negara itu harus melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan tidak mencari celah untuk melanggar. Ini contoh dari prinsip equity dan etikat baik. Lalu contoh lain seperti kalau suatu negara melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti misalnya pencemaran lintas batas, maka negara itu wajib bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian. Ini merupakan contoh prinsip tanggung jawab. Lalu ada lagi teman-teman, penting juga untuk kita tahu bahwa prinsip hukum umum ini bukan sembarang prinsip. Prinsip ini diambil dari prinsip-prinsip yang umumnya diterima di sistem hukum nasional negara-negara besar di dunia. Misalnya di sistem hukum Eropa, negara-negara di Asia, dan bahkan negara-negara di Afrika. Walaupun prinsip hukum umum ini penting, tetapi dalam prakteknya penerapan prinsip hukum umum ini tetap harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena setiap negara punya budaya hukum yang berbeda-beda. Maka prinsip ini dianggap umum itu biasanya prinsip yang sifatnya fundamental, misalnya keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Terakhir sebelum selesai yang perlu kita ingat yaitu prinsip hukum umum ini bukanlah sumber hukum utama seperti perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, tapi prinsip ini lebih sebagai pelengkap, karena jika sudah ada aturan tertulis dalam traktat atau hukum kebiasaan, maka prinsip hukum umum ini hanya berfungsi sebagai penafsir atau pengisi kekosongan. Jadi untuk kesimpulan prinsip hukum umum dalam hukum internasional itu adalah prinsip dasar yang berlaku universal, diambil dari sistem hukum nasional berbagai negara, dan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum serta membantu mewujudkan keadilan antar negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.